Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'alluma wa ta'alima li fadata wal istifada wa tamassuka li kitabil wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwari dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian hadis dari kitab An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai hadis yang ke berapa? Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasi alaihi shadaqatun, setiap persendian dari manusia, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Setiap hari pada saat matahari terbit, maka mendamaikan disebut sedekah, itu dianggap sebagai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu, kita menolong seseorang untuk naik kendaraannya, membantu untuk mengangkatkan barang-barangnya agar dimasukkan ke dalam kendaraannya, itu juga adalah sedekah. Ila sholati shadaqatun, setiap langkah-langkah kaki kita menuju salat itu juga. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun, dan menyingkirkan perkara yang mengganggu di jalan itu juga termasuk sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita akan bahas satu persatu dari isi hadis ini. Kullu, tiap persendian dari manusia itu wajib untuk disedekahi. Manusia itu seandainya tidak punya persendian, maka dia tidak bisa bergerak. Persendian itu seperti ini apa namanya, jari-jari, ini persendian. Seandainya makan. Sedangkan manusia itu punya persendian sebanyak 360 persendian, dan itu setiap hari wajib untuk disedekahi. Harus kita sedekahkan untuk persendian itu, apakah dengan uang, ataukah dengan harta, atau dengan emas, atau dengan permata. Sekali kemarin dijelaskan bahwa takbir itu juga termasuk sedekah, dan bahkan menikah juga termasuk sedekah. Ini sedekah dengan jenis yang apa tujuannya? Kita mensedekahi setiap sendi-sendi di dalam tubuh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena kita sudah diberikan persendian-persendian di dalam tubuh kita. Yang kedua, untuk menolak bala, agar kita terhindar dari bala, menolak bala. Dalam sebuah hadis disebutkan, as-shadaqatu ala wajhiha wastina'ul ma'ruf wa birrul walidain wasilatur rahim tuhawilu syaqa'u sa'adah. Sedekah yang benar, berbuat kebaikan dan silaturahim itu bisa merubah kondisi seseorang yang asalnya dia orang celaka, dia menjadi orang yang beruntung. Ini sedekah. Ini bisa merubah kondisi seseorang yang asalnya dia menjadi orang celaka, dia bisa menjadi orang beruntung. Salah satu manfaatnya. Yang kedua, wa tazidu fil umri, bisa menambah umur. Yang mestinya dia pun bisa jadi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pernah ada satu cerita, Nabi Daud kelompoknya, tiba-tiba pada saat berkumpul itu datang malaikat Israel menjelma jadi manusia. Malaikat Israel itu di situ terus sambil mantengi satu orang. Itu Daud. Kenapa kamu kok ngelihat terus orang itu? Dia 6 hari lagi mati, kata malaikat Israel. Akhirnya orang ini sebelum 6 hari bersedekah
sebanyak 6 dirham. Sebanyak 6 dirham. Tidak mati. Orang yang sedekah 6 dirham ini tidak mati. Sampai 16 hari tidak mati. Sampai tidak mati-mati. Ini apa? Artinya sedekah tidak mati-mati. Ini luput ininya, malaikat Israilnya itu. Tidak mati-mati. Disebabkan karena sedekah. Termasuk fungsi sedekah juga wataqi masari yang buruk. Kematian yang buruk itu contohnya mati kecelakaan, mati ketinggian misalnya. Apalagi? Ya itu kan ketabrak tuh. Mati dibunuh orang. Mati-mati yang tidak baik itu juga bisa dihindari dengan cara bersedekah. Karena seandainya mereka dihidupkan kembali, apa yang mereka harapkan? Bersedekah. Orang-orang kafir itu saat bisa bersedekah. Diceritakan pada kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ini nabi yang keberapa? Nabi yang keempat. Itu makamnya ada di Hadramaut. Saya pernah menziarahi itu. Di tengah bisa ditempuh dengan mobil biasa, tapi ada mobil khusus itu karena jalannya sangat susah untuk bisa masuk ke sana. Nabiullah Saleh itu. Walaupun ada beberapa versi, tapi versi yang lain memang ada di Hadramaut. Kalau Nabi Saleh memang ada beberapa versi. Salah satunya ada yang mengatakan ada di Hadramaut itu. Pernah suatu hari dia itu fakir, sudah fakir, jahat orangnya. Lengkap itu. Kadang perbuatannya juga ada bagus itu. Ini fakir juga jahat sama orang itu, suka nyakiti orang. Akhirnya kaumnya Nabi Saleh ini mengadu kepada Nabi Saleh, wahai Nabiullah Saleh, ini gimana orang ini suka menyakiti orang-orang yang lain. Ada oleh kaum-kaumnya itu untuk mendoakan agar dia dibinasakan oleh Allah. Ya Allah, binasakan saja ini orang ini karena sudah menyakiti banyak orang. Hanya didoakan sama Nabi Saleh dan dijawab langsung oleh Allah. Ya, nanti akan saya binasakan orang ini. Akan saya mati tiap hari nyari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari sebelum dibinasakan oleh Allah, orang ini pada saat mencari kayu bakar dia membawa 2 potong roti. Satunya kelaparan dikasihkan satunya itu. Itu namanya sedekah. Akhirnya jarak beberapa hari bersama Nabiullah Saleh ini. Loh, bukannya ini sudah didoakan agar cepat binasa sama Nabi Saleh, kok tetap hidup terus ini? Kemudian ditanya sama Nabiullah Saleh, kamu apa yang kamu lakukan? Kok kamu tetap hidup padahal aku sudah mendoakan kamu cepat mati? Kemudian dia cerita, saya suatu hari waktu mau cari kayu itu, sehingga kemudian ini sedekah itu bisa menolak keburukan. Coba lihat itu yang di kayumu itu. Ternyata di kayunya itu, di tumpukan kayu itu ada ular yang sangat besar yang sudah terikat. Orangnya itu heran, kok bisa terikat? Ya, dijawab oleh Nabi Allah Saleh, itu sebab sedekahmu. Walaupun sedekahnya itu kecil, jangan meremehkan sedekah. Sedekah itu walaupun kecil, kita bisa terhindar dari segala macam keburukan. Makanya orang yang rajin sedekah itu jangan ngelawan sama dia, lawan oleh Allah. Kemudian apa salah satu jenis-jenis sedekah itu? Bentuk dari sedekah itu apa saja? Ta'dilu bainas naini shadaqatun. Kita mendamaikan 2 aksi itu juga bagian dari sedekah. Mendamaikan 2 teman yang lagi cekcok, mendamaikan 2 saudara, sedekah. Bahkan termasuk sedekah yang sangat agung itu. Mendamaikan 2 orang itu termasuk sedekah yang sangat agung. Sedekati islahu dzatil bain. Lebih afdalnya sedekah itu adalah mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Bahkan bohong pun bisa diperbolehkan ketika tujuannya adalah untuk mendamaikan 2 orang.
Diceritakan di dalam satu cerita ini juga tentang mendamaikan dua orang yang sedang betapa pentingnya. Dulu itu hidup seorang laki-laki yang soleh, kemudian dia juga punya istri yang solehah. Kalau yang dulu-dulu kamu soleh, perempuannya, iya perempuannya tidak solehah. Ini sama-sama pasangan yang soleh dan solehah. Dan ini dia termasuk memintal kapas, memintal benang. Jadi setiap hari itu seperti itu. Suaminya nyari kapas, dipintal sama istrinya, kemudian dijual. Dan dijual itu dengan harga 1 dirham. 1 dirham makanan untuk persiapan di rumah, setengahnya dibuat kulaan lagi, beli itu lagi, beli kapas lagi, itu beli benang lagi untuk dipintal menjadi kain. Suatu hari pada saat mau pulang ngelihat ada ya, sedang cekcok, sedang bertengkar. Apa penyebabnya? Kamu belum bayar 1 dirham. Oh sudah, saya sudah bayar 1 dirham. Belum, kamu belum. Akhirnya cekcok dengan gara-gara 1 dirham itu. Ya terpaksa memberikan hasil dari penjualan kain itu, kain yang sudah dipintal itu 1 dirham itu dikasihkan sama orang itu. Ya sudah, ini saya kasihkan 1 dirham, ya sudah selesai. Dengan tangan kosong. Kemudian dilihat sama istrinya, kenapa kamu pulang kok makanan, juga tidak membawa kapas untuk dibuat ditenun lagi. Kemudian laki-laki itu menceritakan kepada istrinya, tadi itu 1 dirham itu diberikan kepada orang yang sedang bertikai. Ya namanya istrinya solehah, mendapatkan keberkahan. Kemudian dipuji-puji sama istrinya. Akhirnya bagaimana untuk modal yang berikutnya itu? Ternyata di rumah masih ada sisa-sisa kapas yang berserakan kembali untuk menjadi kain, dan kemudian mau dijual lagi walaupun dengan harga yang cukup murah. Istrinya itu memerintahkan kepada suaminya untuk pergi ke pasar untuk menjual kain itu karena sudah ada layak untuk dijual itu. Bahannya saja dari kapas-kapas yang sudah tidak terpakai, yang sudah lusuh. Kainnya akhirnya tidak terjual, tidak ada satupun yang mau membeli. Sehingga laki-laki ini bertemu dengan penjual ikan. Penjual ikan ini juga ternyata memiliki nasib yang sama. Dia punya cuma satu yang ikannya itu sudah anggap kayak basi gitu. Sudah tidak layak untuk dijual. Akhirnya punya kesepakatan itu laki-laki ini dengan penjual ikan itu. Bagaimana kalau ikanmu itu saya beli dengan ini, kain pintalan ini yang semua orang tidak mau membeli, setuju itu penjual ikan itu. Nah, ini dibawa pulang ikannya. Setelah dibawa pulang nyampe ke rumah, dibelah ikannya itu, ternyata di situ berisi intan mutiara. Intan mutiara. Intan mutiara beneran apa cuma kotorannya ikan? Ternyata bener, intan mutiara beneran. Akhirnya dibawa ke pasar untuk dijual ke pembeli mutiara itu, jauhar itu. Akhirnya ketemu sama satu orang, ditawar, ini kamu hargai berapa? Ini saya hargai dirham. Tadi berapa? 1 dirham kan? Dihargai 80 dirham. Tapi ini mestinya lebih mahal lagi, coba cari yang lain saja. 80.000 itu mestinya saya tidak bisa kalau 80.000 itu terlalu murah. Coba cari yang lain saja. Sampai terjual dengan harga 120.000 dirham. 120.000 dirham itu kalau dirupiahkan sekitar 720 juta. Itu kalau dirupiahkan. Banyak itu. Yang dari asalnya 1 dirham berubah menjadi sudah sepakat dijual, dikasih uang 120.000 dirham atau 720 juta. Akhirnya pulang bawa kantong yang cukup gede, terus ya ini hasil dari kita menjual intan mutiara dari ikan itu tadi. Nah, hanya istrinya bahagia, beli ini, beli itu, miliarder mendadak itu.
jarak sesaat tiba-tiba ada, ini sebenarnya laki-laki ini ngetes ini, minta-minta, saya kelaparan, saya butuh uang, saya butuh ini, saya butuh itu. Soleh dan solehah, uang 120 dirham itu dia sepakat untuk, berarti diberikan berapa? 60 ya? 60 70 60 dirham. Akhirnya sudah diterima itu. Berarti dapat berapa itu? Berapa juta itu? Seandainya dirupiahkan 720 dibagi 2 berapa? 360 juta. Nah, sudah langsung laki-laki ini pergi. Balik lagi. Oh, kenapa kok balik lagi kamu? Saya mau mengembalikan uang ini. Loh, kenapa kok dikembalikan? Saya sebenarnya bukan manusia, tapi saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjelma. Bagaimana engkau ini mendapatkan uang? Bagaimana rasa syukurmu? Apakah tetap sama dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya? Apakah tetap sama juga mau membantu kepada orang lain? Kenyataannya kamu juga mau membantu kepada orang lain. Ini dan engkau surga. Jadi itu untuk ngetes. Kadang-kadang orang itu kalau miskin dia mungkin agak rajin sedekah, tapi kalau kaya bisa jadi. Nah, ini sama ini. Kondisi pada saat miskin dan pada saat kaya itu sama. Dia suka membantu orang juga, suka sedekah juga. Ini betapa pentingnya sedekah, apalagi mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai. Dalam sebuah Allahu amrahu, barang siapa yang memperbaiki hubungan di antara manusia, maka Allah akan memperbaiki urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya penting. Kadang-kadang di pondok itu ada seperti itu, hal-hal yang sepele bisa jadi cekcok gitu. Anak-anak pondok itu sudah tidak nyapa itu tidak boleh, haram. Kalau lebih dari 3 hari berturut-turut tidak boleh. Misalnya satunya tidak nyapa, satunya sudah mulai nyapa, ya sudah yang dosa. Tidak boleh diem-dieman selama 3 hari berturut-turut, itu lebih dari 3 hari berturut-turut tidak boleh, itu dosa itu. Mendamaikan dua orang yang sedang bersama, itu tadi itu ceritanya itu. Allah memperbaiki urusannya. Baik itu tadi diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Penting itu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Jadi jangan cekcok hanya karena urusan-urusan sepele. Tapi ya setan tuh pinter, dia kuliah. Cara masuknya itu pinter itu. Urusan-urusan sepele langsung itu masuk. Ini cekcok. Tidak nyapa. Tidak nyapanya kalau karena tidak kenal itu ya tidak apa-apa. Misalkan saya tidak kenal sama seseorang, ada di dalam hatinya ada rasa benci dan rasa dendam, itu yang tidak boleh. Kalau tidak nyapanya karena tidak akrab atau karena apa, ya wajar itu. Yang tidak boleh itu tidak nyapanya karena menyimpan kebencian dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan. Kalau sebelum 3 hari masih diperbolehkan, karena Allah ini mungkin tahu ya orang itu mana iya dengan setan itu. Masa parah sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Itu sudah termasuk sedekah adalah mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Itu termasuk sedekah yang sangat afdol, yang paling afdol. Yang kedua, jenis sedekah fi dabatihi. Ada orang mau naik kendaraannya, dulu kendaraannya kan hewan ya, apa namanya, unta, kuda, apalagi keledai. Itu mungkin mau naik, tidak bisa, kita tolong untuk. Atau kalau sekarang mungkin apa tidak mungkin? Mungkin anak kecil misalnya, anak kecil mau naik tidak bisa, gimana caranya naik anak kecil? Misalnya Mas Anwar, gimana caranya naik itu? Ya kita naikkan, itu juga bagian dari sedekah. Islam itu jangan dikira sholat jamaah, ngaji, wiridan, baca Quran, bukan. Islam itu sangat luas. Termasuk menaikkan orang ke kendaraannya itu juga bagian dari sedekah. Atau orang yang sudah sepunya, kan juga butuh wiridan yang cewek-cewek, yang masih muda-muda. Saya bantu ya. Itu bukan membantu, itu. Ya kalau niatnya memang benar-benar membantu, tidak apa-apa. Tapi ini jarang kalau yang seperti itu. Masa iya?
Terus caranya gimana cara naikkan itu? Kan ya nggak lucu itu kalau dinamakan membantu itu. Naiknya naik apa? Naik sepeda motor apa naik mobil? Naik mobil yang kan gampang. Tapi itu juga bagian dari sedekah. Atau termasuk juga bagian dari sedekah mengangkatkan barang-barangnya untuk dinaikkan ke dalam bagian dari sedekah. Contohnya kalau sekarang apa? Orang belanja misalnya. Ini apa susah mau naikkan itu gimana? Misalkan beli ini kan mungkin agak susah, nanti cara bawanya gimana? Ya kita bantu untuk dinaikkan ke sepedanya atau ke mobilnya atau ke becaknya. Itu juga bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu sangat luas. Dan Islam bukan cuma urusan, bukan. Islam itu sangat luas sekali, apalagi urusan sedekah. Contohnya apa lagi? Yang kendaraan itu. Contohnya. Contohnya apa? Tentang geraknya orang itu sering Ustaz ke apa ya, ke atas gitu ya, tak bilangin. Oh, ini contoh menaikkan barang ke kendaraan. Kayak pos itu Ustaz. Hah? Pos membawa barang. Ya, terus? Kan kadang. Iya. Iya, enggak apa-apa. Dan urusan membantu itu jangan tanya agama. Oh, itu agamanya Kristen. Ini butuh bantuan. Enggak usah tanya agama, urusan bantu itu. Ada orang kecelakaan ditabrak, enggak usah tanya agama, langsung tolong. Ditolong enggak dia Pak? Hah? Jadi tolong gimana caranya biar selamat itu. Kalau urusan tolong menolong jangan tanya agama. Islam dalam hal urusan tolong menolong itu tidak membeda-bedakan urusan agama. Nggak usah tanya, kamu agamanya apa? Saya agama Kristen. Terus keluarga kamu agamanya apa? Nggak jadi ditolong gitu. Nggak usah tanya agama. Kemudian jenis sedekah yang lain adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimah yang baik, kata-kata. Contohnya apa? Ketemu sama orang, kita sapa, gimana kabarnya? Itu juga bagian dari kalimat yang baik, yang sepele. Itu orang seneng loh ditanya seperti itu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Atau dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu juga bagian dari kalimat ketin. Kemudian kita membaca Yarhamukallah. Kalau orangnya tidak baca alhamdulillah, ya kita ingatkan alhamdulillah. Biar dia baca, kemudian kita baca Yarhamukallah. Termasuk kalimat-kalimat yang pada pertemuan yang sebelumnya itu dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang membaca tasbih sebanyak 100 kali, maka dia 100 budak dari keturunannya Nabi Ismail. Dan barang siapa yang membaca tahmid alhamdulillah sebanyak, maka dia seakan-akan mensedekahkan 100 orang yang membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 100 kali, maka sebanding dengan dia bersedekah 100 onta yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kali wiritan itu kan baca 100 itu. Ya, itu sudah lebih dari kalimah thayyibah. Itu kata-kata yang menjadikan orang itu merasa nyaman dengan kata-kata itu, walaupun cuma sekedar tanya kabarnya, apalagi bacaan-bacaan dzikir dan seterusnya, itu juga kalimah thayyibah. Apa sedekah yang lain? Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah kita menuju sholat itu sedekah. Bukan hanya sholat saja, tapi baik perbuatan-perbuatan yang baik, setiap langkahnya pun itu juga dianggap sebagai sedekah. Kalian berjalan menuju ke sini untuk mencari ilmu, itu juga bagian dari sedekah. Makanya ada aturan ketika menghadiri kegiatan-kegiatan yang baik itu dianjurkan berangkatnya itu cari jalan yang lebih dekat. Karena pahala berangkat itu lebih besar dibanding pahala pulang. Kenapa? Karena pergi tempat yang baik dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Contoh misalnya
siapa namanya, Mbak Ainun, rumahnya Pegi Demas ya. Oh, jembatan, terus ya, terus lewat Langkap ya. Nggak, cari kalau berangkatnya yang lebih jauh. Kalau dari Pegi Demas mungkin lewat situ ya, Langkap situ ke sini, lurus dari Senenan itu ya, seperti itu contohnya. Atau kalaupun misalnya cuma satu jalur, ya sekiranya bagaimana caranya ngatur biar sekiranya langkahnya lebih banyak waktu berangkatnya dibanding waktu pulangnya. Dan orang berjalan kaki sama naik sepeda ya sama saja, dihitungnya sama saja. Mungkin pahalanya lebih besar dibanding yang pakai sepeda. Kadang orang salesnya itu kendaraan ada, HP juga ada, tidak hadir karena alasan malas biasanya. Kadang-kadang yang tidak hadir kajiannya itu juga sama. Berarti kan niatnya yang kurang, itu perlu untuk dikuatkan niatnya itu. Jadi itu setiap langkah kita menuju kebaikan itu juga termasuk namanya sedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu, ketika salah satu dari kalian wudu dengan baik, kemudian summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia bertujuan untuk datang sholat, lam tazal rijluhul yusra tamhu anhu sayyi'ah, kakinya yang kiri itu melangkahkan bisa menghapus keburukan. Wa tuktabu lahul yumna hasanah hatta yadkhulal masjid, dan kaki kanannya ketika melangkahkan kaki sama masjid. Bahkan dalam satu hadis yang lain tentang pentingnya sholat subuh dan isya, wa fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan, jika seandainya manusia itu tahu pahala sholat isya dan maka pastinya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan habwan itu merangkak. Tapi Allah itu tidak menampakkan pahala itu. Orang sudah berebut semuanya itu. Nyapa saja dapat pahala, tanya kabar saja dapat pahala. Seandainya itu langsung ditampakkan, mungkin tidak ada yang ke pasar, tidak ada yang kerja, semuanya ke masjid terus, zikir terus, tidak ada yang ke pasar, tidak ada yang kemana-mana. Itu salah satu tujuannya adalah agar Allah menguji siapa yang terbaik di antara mereka. Karena urusan pahala itu hanya orang yang imannya kuat yang dia mampu untuk melaksanakan. Kalau urusan kerja kan sudah jelas nanti dapat sesuatu yang nyata. Urusan pahala tidak nyata, nanti bisa dibuktikan. Karena pahala itu tidak mungkin diberikan di dunia. Dunia tidak cukup untuk menampung pahala. Pahala pasti diberikan di akhirat. Yaumal qiyamah. Kemudian termasuk bagian dari sedekah adalah tariqi sedekatun. Termasuk menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, itu batu di tengah jalan itu hal yang sepele, hal yang remeh itu. Tapi itu juga dimasukkan bagian dari sedekah. Contoh lagi apa? Paku. Apa lagi? Hah? Bangkai nyati. Ini apa namanya? Kulit pisang. Itu, atau misalnya tidak harus di jalan, di masjid atau di musola, atau itu kan juga mengganggu orang berjalan, takut dia jatuh. Itu juga bagian dari sedekah. Jangan dikira itu bukan berpahala. Berpahala kalau niatnya itu benar-benar ikhlas, itu berpahala itu. Jadi jangan membantu orang, misalnya sepeda motornya lagi mogok itu, didorong itu, atau misalnya orang pas lagi jalan kaki, kita lagi naik sepeda motor. Nah, saya itu waktu masih di Tarim itu, Habib Umar itu pasti kalau naik mobil itu biasanya ada yang kosong di belakang itu.
Dan di situ ada orang jalan kaki, pasti beliau berhenti. Pasti beliau berhenti. Kemudian dibuka. Jadi orang beli sepeda ontel, sepeda panjal itu niatkan untuk membantu orang. Walaupun kenyataannya tidak ada yang dibantu, ya itu dibonceng. Kadang-kadang di sini ada ini orang yang pergi ke masjid jami, dia pasti jalan kaki itu. Itu kita bantu dengan cara disuruh naik ke kendaraan kita. Itu juga bagian dari sedekah. Termasuk ada lubang di jalan itu ya ditutupi. Itu juga bagian dari sedekah. Apalagi contohnya yang itu pecahan-pecahan beling kaca itu juga mengganggu di jalan. Takutnya nanti bannya kempes atau kena injak orang yang tidak paham sedekah itu. Kemudian mana tadi itu? Itu tadi kan manusia memiliki 360 persendian. Dan caranya bisa mensedekahi sebanyak 360 persendian itu. Ada cara yang cukup simpel dan cukup mudah. Dalam Muslim, yusbihu ala kullin sulama tasbihatin shadaqah. Setiap pagi, persendian setiap orang itu memerlukan untuk sedekah yang sebanyak 360 persendian itu. Kan subhanallah adalah sedekah. Allah la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Wa yujzi an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Itu bisa digabung semuanya menjadi satu paket. Kita mensedekahi 360 persendian itu dengan 2 rakaat salat duha itu sudah cukup. Dianggap di dalam tubuh kita itu hanya dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Salat duha ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki sifat munafik di dalam hatinya. Nah, orang yang memiliki sifat munafik di dalam hatinya, dia akan merasa berat untuk melaksanakan salat duha. Munafiqu la yusalli salatat duha. Orang munafik itu tidak salat duha. Ya, kita harus ngecek di dalam hati kita masing-masing, apakah tertanam benih-benih kemunafikan di dalam hati kita atau tidak. Dan termasuk manfaat dari salat duha itu, kita dicatat oleh Allah orang yang gampang lupa. Dalam sebuah hadis disebutkan, in shallaita duha raka'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika engkau melaksanakan salat duha 2 rakaat saja, maka engkau yang lupa. Wa in mata min yaumihi dakhalal jannah. Dan jika dia mati pada hari itu dan dia sudah melaksanakan salat duha 2 rakaat, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Itu salat duha itu sudah bisa mengganti sedekah persendian kita sebanyak 3. Waktunya salat duha. Kapan waktunya salat duha? Mulai dari terbitnya matahari sampai naik 1 tonggak. Ada salat duha itu. Yang pertama, memang ada pendapat yang mengatakan sholat duha itu bisa dimulai pada saat terbitnya matahari. Sama dengan sholat isyraq. Sholat duha dengan sholat isyraq itu sama, tidak ada bedanya. Tapi pendapat yang lain mengatakan, yang sering kita pakai itu adalah pada saat matahari muncul, kemudian kira-kira itu baru boleh untuk melaksanakan sholat duha. Misalnya matahari muncul itu jam 6, maka kita sholat duha jam 6 lebih 1/4 itu. Duha itu pertengahan antara sampai waktu duhur. Berarti kira-kira yang bagus itu jam 9. Kalau pengen yang bagus jam 9 itu sholat duha itu. Ya bukan berarti tidak boleh kalau jam 7, ya boleh-boleh saja. Itu yang paling bagus itu sholat duha. Itu kita baca yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua yang rakaat pertama surat Al-Fatihah, terus apa? Wasyamsi pertama. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian wadduha walailnya, hanya 2 rakaat. Bagusnya baca surat itu. Kalau udah hafal diganti yang lain. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas.
Kalau hafal bagusnya surat itu. Kalau lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat, 6 rakaat misalnya, maka 2 rakaat pertama tetap kita baca yang tadi itu, Syams dan Ad-Duha. Kemudian rakaat yang ketiga bisa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu biar lebih, ya ada apa. Dan salat duha itu dua-dua ya, dua-dua, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi yang penting istiqomah salat duha itu. Kalau bisa 8 rakaat tapi istiqomah lebih bagus itu. Salat duha yang paling banyak itu ada 2 pendapat, ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan rakaat. Tapi yang paling banyak itu ya 8 rakaat itu. Jadi kalau kita bisanya istiqomah 2 rakaat ya cukup 2 rakaat saja itu. Itu sudah dianggap kita 60 persendian di dalam tubuh kita. Di samping itu sholat duha itu juga fadilahnya untuk mempermudah urusan rezeki. Mempermudah urusan rezeki. Yang penting setelah sholat duha kita memohon kepada fa'anzilhu, ya Allah jika rezekiku ada di langit turunkanlah, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika di bumi maka keluarkanlah, permudahlah, wa in kana haraman fatahhiru, jika haram maka sucikanlah, wa in kana ba'idan itu juga bisa untuk berdoa urusan jodoh, ya Allah jika jodohku ada di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah. Emang dia jodoh bentuknya apa itu, makhluk apa itu sampai harus turun ke langit itu. Kalau jauh itu doa yang agak maksa itu. Ya tidak apa-apa, mintanya ke Allah kok, tidak apa-apa. Urusan pasti itu. Yang penting mintanya ke Allah, jangan minta ke mbak dukun. Yang penting mintanya ke Allah, doa kayak gitu juga tidak apa-apa. Ya Allah jika memang dia milik orang lain maka jadikanlah dia milikku misalnya. Jika dia jauh maka dekatkanlah. Maka jangan pisahkanlah. Nah gitu. Jadi itu bentuk-bentuk sedekah yang bisa kita laksanakan. Ternyata sedekah bukan hanya sekedar uang, tapi sedekah itu umum. Salah satunya adalah kita mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang urutan pertama. Makanya hadis ini yang pertama kali disebutkan itu. Ini yang paling afdal di antara yang saya sebutkan sih. Kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang juga terjadi di antara satu keluarga, sesaudara. Itu penting itu. Tadi itu, kalau kita mendamaikan orang, maka Allah akan memperbaiki urusan kita. Yang tadi itu contohnya tadi itu. Yang penjual tenun kain tadi itu. Soleh-solehah. Bantu orang untuk naik kendaraan, kan barang bawaannya untuk dinaikkan ke kendaraannya juga bagian dari sedekah. Setiap langkah menuju ke tempat-tempat yang baik adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu termasuk duri-duri itu juga bagian dari sedekah. Duri itu bahasa Arabnya apa? Masuk. Suk itu pasar. Syaukun pakai kaf itu duri. Fisyauqi syaukun. Tahu? Syauk yang pertama itu pakai qaf. Fisyauqi di dalam kerinduan, syaukun ada duri, tertusuk duri. Itu kalau pepatah bahasa Arab itu. Fisyauqi yang pertama pakai qaf, syaukun di dalam kerinduan ada duri yang menusuk-nusuk hatiku. Gitu. Dari sini ada yang mau tanya silakan. Ya. Bila ada orang yang memutus hubungan, seperti tidak menganggap bila kita itu saudaranya atau temannya maupun kerabatnya. Misalnya itu saya dengan Timudin berteman. Saya dengan siapa? Oh iya. Dengan Nurdin Kalau Nurdin kayak lah. Nurdiana jangan Nurdin. Nurdin lain-lain. dengan Mbak Diana ini berteman dekat lah gitu. Dari itu si Mbak Diana itu bilang
Jadi kalau ada cekcok seperti itu antara sahabat misalnya, udah sama. Ya tugas kita itu tetap menyambung hubungan dengan baik. Kalau ketemu ya disapa, kalau butuh bantuan ya tetap dibantu. Urusan dia tidak merespon, urusan dia tidak mau dibantu, itu bukan urusan kita. Apa? Walaupun dia mengatakan kamu bukan lagi teman saya, kalau ketemu sapa, tanya kabarnya. Kalau urusan dia dari jawab, urusan dia. Yang penting kita sudah terlepas dari yang tadi itu diem-dieman selama 3 hari lebih berturut-turut itu. Yang penting kita ketemu disapa. Saya tidak butuh lagi butuhan kamu itu. Ya tidak apa-apa itu. Urusannya dia. Yang penting kita ada niat baik, ada itikat baik. Ya, urusan dia ya tidak apa-apa. Tapi ya tidak sampai sebegitunya lah. Nah, itu masa sudah tidak ada maaf lagi bagi hambanya, sebanyak apapun dosanya, selama dosanya bukan syirik masih diterima. Itu permintaan maafnya. Kok kita mau seakan ada Allah yang menutup pintu rapat-rapat permintaan maaf? Kalau sama mantan? Iya. Terus kenapa? Dengan teman ya. Kalau mantan itu kan laki sama perempuan. Ya saya kira kalau tidak nyapa itu ya wajar. Ada batasan-batasan tertentu yang kita tidak diperbolehkan untuk terlalu serius dalam hal urusan seperti itu. Kecuali misalnya ngelihat kayak kemarin malam Senin itu ada orang yang pasrah ke saya, dia punya anak perempuan untuk dicarikan jodoh. Itu ya saya langsung to the point. Tamu saya itu saya tanya, kamu sudah punya seorang perempuan? Tak ajak langsung lihat. Nah, kalau lihat seperti itu udah apa-apa, karena memang ada tujuan tertentu dan itu pun ada orang tuanya, enggak cuma janji. Urusan nanti cocok tidak cocok kan urusannya masing-masing itu. Yang penting saya sudah membantu orang itu, langsung saya ajak. Urusan cocok tidak cocok urusan nanti. Kalau urusan mantan itu nanti ya ada apa-apa dari siapa. Yang penting tidak ada membenci kepada siapapun itu. Ya membenci karena tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan, kepada mantan sekalipun itu. Iya, tapi ya jangan dijadikan alasan untuk mengingat kembali, karena itu akan lebih menyakitkan. Tetap walaupun kita ngomong baik ke orang baik, ya tetap tugas kita ya tetap ngomong baik, terus bersikap baik. Urusan tidak direspon urusan mereka. Atau juga bisa jadi kita harus koreksi diri apakah memang cara kita sudah benar atau tidak gitu. Benar ya berarti perlu untuk diperbaiki. Jangan tujuannya agar dianggap baik oleh orang lain, karena nanti bisa salah niat, salah tujuan gitu. Ya tetap tugas kita berbuat baik. Urusan tidak direspon. Ada yang lain yang mau tanya? Ya, terakhir ya. Jam 7 soalnya. Setiap hari itu di tempat jalanan seperti itu. Kemudian suatu ketika uang itu diambil, ditukar uangnya, ditukar dengan uang lain gitu. Itu uangnya gimana? Tidak apa-apa atau gimana? Kalau uangnya sendiri tidak apa-apa. Tapi itu sudah diniatkan untuk sedekah. Jadi uang itu bukan milik saya lagi gitu. Terus digunakan apa uangnya? Ditukar. Kalau uangnya sendiri tidak masalah. Tapi kalau sudah dari awal niat sedekah itu jangan membohongi diri sendiri. Artinya tetap digunakan untuk sedekah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam botol atau celengan, kalau memang dari awal niat sedekah ya harus niat sedekah. Walaupun orang lain tidak tahu. Saya itu kalau sudah punya janji ya di dalam hati saya sendiri, kalau belum terpenuhi pasti pun orang lain tidak tahu, karena itu melatih kejujuran diri sendiri. Berarti itu dosa. Kenapa? Kalau tidak disedekahkan? Enggak, yang ditukar itu karena bukan. Kalau cuma sekedar tukar uang sih tidak masalah. Tapi yang nanti disedekahkan ya tetap ada, gitu loh. Bukan masalah nukar uangnya yang jadi masalah.
sedekahnya itu. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.